Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kagem Sedoyo. Kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Tersesat di Desa Gaib. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Malam itu hujan turun tipis-tipis, seolah menutupi bulan yang seharusnya bersinar terang di langit. Raka, seorang mahasiswa yang baru saja selesai dari acara kampus di kota sebelah, memilih jalan pintas melewati sebuah jalur pedesaan yang katanya lebih cepat. Ia membawa motor tuanya dengan kecepatan sedang, karena jalanan licin dan gelap. Hanya lampu motor yang menjadi penuntun, sedangkan kanan kirinya hanyalah sawah luas. Dan sesekali rumpun bambu yang berdesis terkena angin. Awalnya, jalan itu terasa biasa saja. Namun semakin jauh ia melaju, suasana terasa makin berbeda. Tidak ada satupun rumah penduduk yang terlihat. Padahal menurut aplikasi peta di ponselnya, jalur itu seharusnya melewati sebuah desa kecil. Anehnya, sinyal hilang total. Bahkan jam di ponselnya tidak bergerak, seolah waktu berhenti di angka yang sama. Perasaan aneh mulai menggelayuti hatinya, tapi ia mencoba menepisnya dengan berpikir logis. Setelah sekitar 20 menit berkendara, Raka melihat papan kayu tua di tepi jalan bertuliskan samar-samar, "Selamat datang di Desa Gaib." Tulisan itu hampir pudar, seakan sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Ia mengerem mendadak, matanya terbelalak. "Desa Gaib?" Gumamnya setengah tidak percaya. Dalam pikirannya, mungkin itu hanya nama unik sebuah desa. Namun hati kecilnya menolak, ada sesuatu yang janggal. Raka akhirnya masuk lebih dalam, melewati gapura tua yang dipenuhi lumut. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Jalanan yang tadinya aspal basah tiba-tiba berubah menjadi tanah liat licin. Pohon-pohon besar menjulang rapat di kiri kanan jalan, membuat udara semakin lembab dan dingin. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Aneh lagi, suara mesin motor terdengar lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahan lajunya. Beberapa menit kemudian samar-samar terlihat lampu-lampu temaram dari kejauhan. Raka sedikit lega mengira itu rumah penduduk. Tapi saat mendekat, ia justru melihat rumah-rumah kayu tua berdiri berjejer, dindingnya kusam, atapnya miring, dan beberapa tampak hampir roboh. Tak ada satu pun tanda kehidupan. Hanya terdengar bunyi bambu berderit di tiup angin, dan suara burung hantu yang menggaung di kejauhan. Raka turun dari motor dan mencoba mengetuk salah satu rumah. Namun pintunya terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Di dalamnya kosong, hanya ada meja reot dan kursi patah. Debu menebal di mana-mana, sarang laba-laba menggantung di tiap sudut. Hatinya semakin tidak enak. Ia keluar kembali, menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Asap rokok yang mengepul justru membuat suasana makin suram, karena seolah-olah kabut tipis turun meliputi desa itu. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Suara itu lirih, tapi jelas, seolah ada pesta di tengah malam. Raka menoleh ke arah sumber suara, matanya memicing mencoba memastikan. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti suara itu. Jalan semakin sempit, hanya muat untuk berjalan kaki. Motor ia tinggalkan begitu saja di depan rumah tua. Semakin jauh ia berjalan, suara gamelan semakin nyaring, bercampur dengan suara sinden yang melantunkan tembang Jawa kuno. Namun begitu ia sampai di sebuah lapangan terbuka, langkahnya terhenti. Di sana ada banyak orang duduk bersila, mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Mereka seakan sedang menyaksikan sebuah pertunjukan wayang. Api obor berkobar di sekeliling mereka, wajah mereka pucat, tapi tidak ada sorot kehidupan di mata mereka. Raka terpaku, bulu kuduknya merinding hebat. Apalagi dalang yang memainkan wayang itu tidak memiliki wajah, hanya kulit kosong tanpa mata, hidung atau mulut. Dalam keterkejutan, Raka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sayangnya ia menginjak ranting kering yang patah dengan bunyi keras. Seketika semua kepala penonton wayang itu menoleh ke arahnya serempak. Raka membeku. Puluhan pasang mata hitam pekat menatapnya tajam.
kosong, namun terasa menusuk jiwanya. Tiba-tiba, gamelan berhenti, suara sinden hilang, dan lapangan itu mendadak sunyi senyap. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam berdiri dari barisan penonton, dan lelaki itu berkata, "Kowe ora seharusnya melebu kene. Kau tidak seharusnya masuk ke sini." Jantung Raka berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu harus lari atau tetap diam. Yang jelas malam itu ia baru menyadari dirinya benar-benar tersesat di sebuah desa yang bukan milik dunia manusia. Raka berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Lelaki tua berpakaian serba hitam itu berjalan pelan mendekatinya. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak di tanah basah. Raka berusaha mundur, namun kakinya seperti terkunci. Seakan bumi sendiri tidak mengizinkannya melarikan diri. Tatapan lelaki tua itu menusuk, wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata merah menyala bagai bara. "Kenapa kau masuk ke sini? Jalan menuju dunia kami bukan untukmu," katanya dengan suara serak, bercampur bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka membuka mulut mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat. Lidahnya keluh, hanya suara napas memburu yang keluar. Lelaki itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Tangannya yang kurus kering dengan kuku panjang menyentuh bahu Raka. Dingin menusuk seolah ia disentuh es batu. "Kalau kau tidak segera pergi, kau akan menjadi bagian dari kami," bisiknya. Sekonyong-konyong obor yang mengelilingi lapangan padam serentak. Gelap total. Raka panik, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang hampir pecah. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tertawa kecil, lirih, tapi banyak sekali, seolah ratusan orang tertawa bersamaan di telinganya. Raka menutup telinganya, berteriak histeris. Saat ia buka mata, lapangan itu sudah kosong. Tak ada dalang, tak ada penonton, tak ada obor. Hanya dirinya seorang diri, berdiri di tanah becek yang gelap. Raka terengah-engah. Ia memutuskan berlari kembali ke arah motornya. Nafasnya memburu, kakinya terperosok lumpur beberapa kali. Tapi ketika sampai di jalan utama desa tadi, motornya hilang. Padahal ia yakin meninggalkannya tepat di depan rumah tua. Yang ada hanya jalan kosong, basah oleh hujan, dan rumah-rumah kayu reot. Dengan panik ia mengetuk rumah lain, berharap ada manusia yang bisa menolong. Namun setiap pintu yang dibuka hanya menampilkan ruangan kosong gelap berdebu. Di salah satu rumah ia melihat sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Padahal tidak ada siapapun di sana. Hatinya makin ciut. Saat ia hendak pergi, terdengar suara lirih dari dalam rumah itu. Suara seorang perempuan berbisik, "Balik, ojo, melebu luwih, jero." "Pulanglah, jangan masuk lebih dalam." Suara itu terdengar jelas, tapi tak ada wujudnya. Raka mendekat mencoba memastikan. Namun begitu ia menoleh ke kursi goyang tadi, kini di sana duduk seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk, rambutnya basah meneteskan air tanah, dan ia bergoyang pelan mengikuti irama kursi. Raka mundur dengan langkah gemetar. Namun perempuan itu tiba-tiba menoleh cepat, rambutnya tersibak, menampakkan wajah hancur penuh luka dan mata putih melotot. Ia menjerit nyaring, suara yang menusuk telinga, membuat Raka hampir kehilangan keseimbangan. Dengan ketakutan luar biasa, ia berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Di luar, suasana desa makin aneh. Kabut tebal turun menutupi pandangan. Rumah-rumah terlihat samar seperti bayangan. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih cepat seperti irama perang. Dari kejauhan Raka melihat banyak bayangan bergerak, berlari-lari kecil di antara rumah-rumah. Tubuh mereka kurus kering, wajah pucat, matanya kosong. Seperti arwah penasaran yang tidak tenang. Raka berusaha mencari jalan keluar desa itu. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak, berharap menemukan jalan besar. Namun yang ia temukan hanyalah ganggang sempit yang terus bercabang. Memutar kembali lagi ke tempat semula. Setiap kali ia mencoba keluar, ia selalu kembali ke rumah kayu yang kursinya masih bergoyang sendiri. Desa itu seolah memenjarakannya, tidak membiarkan ada jalan keluar. Ketika Raka mulai pasrah, ia melihat seorang anak kecil berdiri di ujung jalan.
Anak itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya pucat namun matanya normal, berbeda dari penghuni desa lainnya. Anak itu melambaikan tangan, seolah memintanya untuk mengikuti. Dengan ragu Raka mendekat. Anak itu berlari kecil melewati jalan sempit, dan Raka mengejarnya. Namun setiap kali hampir terjangkau, anak itu menghilang dan muncul lagi di depan. Seolah-olah ia sedang digiring menuju tempat tertentu. Raka tidak punya pilihan selain terus mengikuti. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah bangunan besar berbentuk joglo, lebih terawat dibanding rumah lain. Dari dalamnya terdengar suara gamelan yang semakin nyaring, bercampur tangisan perempuan. Pintu joglo terbuka perlahan, seakan mengundang Raka untuk masuk. Anak kecil tadi berdiri di depan pintu, lalu menoleh sekali lagi. Matanya kini kosong, bibirnya berbisik, Wes wayahe, kowe ngerti. dan sebelum Raka sempat bertanya, anak itu lenyap begitu saja, meninggalkan pintu joglo yang terbuka lebar, menunggu langkahnya. Raka menatap pintu joglo yang terbuka lebar. Dari dalam, cahaya temaram lampu minyak menyorot samar, menciptakan bayangan panjang di lantai tanah. Suara gamelan semakin jelas, namun iramanya tidak lagi meriah, melainkan berat dan menyeramkan, seperti nada duka. Tangisan perempuan terdengar menyayat, seakan meratap tanpa henti. Dengan langkah ragu Raka masuk. Begitu kakinya menginjak lantai joglo, udara mendadak berubah dingin menusuk. Aroma kemenyan bercampur anyir darah tercium kuat, membuatnya hampir muntah. Di dalam ruangan luas itu, ia melihat puluhan sosok duduk bersila menghadap panggung kecil. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa kuno, kepala menunduk, wajah pucat, tubuh kaku seperti mayat. Tak ada gerakan, hanya suara gamelan yang terus menggaung. Di panggung kecil itu, berdiri seorang dalang tua dengan wajah yang sama sekali tidak memiliki mata. Hanya rongga hitam menganga, tangannya yang kurus memainkan wayang kulit yang aneh. Bentuknya bukan tokoh wayang biasa, melainkan menyerupai manusia dengan wajah hancur. Wayang itu digerakkan dengan gerakan lambat, namun setiap kali ditancapkan, lantai joglo bergetar halus, seolah tanah ikut merespons. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Raka ingin keluar, namun pintu joglo sudah tertutup rapat tanpa suara. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih memanggil namanya. Raka, Raka. Suara itu lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Ia menoleh dan melihat sosok perempuan muda duduk di pojok ruangan. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya samar, tapi matanya penuh kesedihan. Pergilah sebelum terlambat. Raka mendekat mencoba bertanya, apa ini semua? Kenapa aku di sini? Perempuan itu menunduk, suaranya lirih. Desa ini bukan untuk manusia yang hidup. Mereka yang masuk jarang yang akan bisa kembali. Tiba-tiba dalang di panggung menghentikan wayangnya. Ruangan menjadi sunyi. Puluhan sosok bersila mengangkat kepala serempak, menatap Raka dengan mata kosong. Gamelan berhenti, digantikan suara gong besar yang dipukul sekali, bergaung panjang, mengguncang dada. Dalang itu mengangkat wayang anehnya tinggi-tinggi, lalu menunjuk langsung ke arah Raka. Seketika, puluhan sosok itu berdiri, tubuh mereka bergerak kaku namun cepat, berjalan ke arahnya. Raka mundur ketakutan, jantungnya serasa berhenti. Perempuan yang tadi memperingatkannya berdiri cepat, menggenggam tangan Raka, dan ia berkata, Cepat ikut aku. Ia menarik Raka ke arah pintu samping yang tersembunyi di balik tirai. Ajaibnya, pintu itu terbuka dengan mudah, membawa mereka ke sebuah lorong gelap. Dari belakang terdengar langkah kaki berat dan seretan kain, disertai jeritan tidak wajar. Raka dan perempuan itu berlari, sekuat tenaga menyusuri lorong yang seakan tidak ada ujungnya. Siapa kamu? Tanya Raka sambil terengah. Aku dulu manusia, sama sepertimu. Aku juga pernah tersesat di sini, tapi aku tak pernah bisa keluar. Jawab perempuan itu dengan suara bergetar,
Lalu kenapa kau menolongku? Aku tidak ingin kau bernasib sama. Setidaknya satu orang harus bisa kembali. Tiba-tiba lorong itu terbuka ke sebuah halaman luas di belakang Joglo. Di sana berdiri sebuah pohon beringin raksasa, batangnya hitam, akar-akarnya menjuntai seperti tangan yang hendak meraih. Di bawah pohon ada banyak batu nisan tua, sebagian retak, sebagian tertutup lumut. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Perempuan itu menunjuk ke arah akar pohon. Di bawah akar itu ada jalan keluar, tapi kamu harus bisa melewatinya. Raka menatap ngeri. Akar-akar itu bergerak perlahan, seolah hidup, merayap seperti ular. Dari sela-selanya keluar suara bisikan, memanggil-manggil namanya dengan nada menyeramkan. Raka, masuklah kemari, di sini bersama kami. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dari arah Joglo sosok-sosok tadi muncul, berlari dengan wajah mengerikan. Dalang tanpa mata berjalan paling depan, membawa wayang hitamnya, menancapkannya ke tanah. Seketika tanah bergetar, nisan-nisan tua retak, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan mayat yang mencoba meraih kaki Raka. Perempuan itu mendorongnya keras ke arah akar beringin. Sekarang atau kau akan terjebak selamanya. Teriaknya, Raka, dengan sisa tenaga dan keberanian yang terkumpul, merangkak ke bawah akar yang bergerak. Gelap gulita menyelimuti, tubuhnya serasa ditarik ke dalam bumi. Ia mendengar teriakan perempuan itu tertelan suara gamelan, lalu semuanya hilang. Saat Raka membuka mata, ia tidak lagi berada di halaman Joglo, melainkan di sebuah jalan sepi yang basah oleh hujan. Motor tuanya terparkir tepat di sebelahnya, seakan tidak pernah hilang. Ia berdiri gemetar melihat sekeliling, dan desa itu sudah tidak ada, hanya sawah luas yang terhampar. Namun sebelum ia menyalakan motor, terdengar suara lirih di telinganya. Ingat, jangan pernah kembali. Raka menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Mesin yang biasanya berat kini terdengar normal kembali, seakan tidak pernah ada yang aneh. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, melaju di jalan basah yang masih gelap. Angin malam menusuk kulit, namun keringat dingin tetap bercucuran di wajahnya. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat terkutuk itu. Namun semakin jauh ia melaju, perasaan aneh muncul lagi. Jalanan terasa sama, seolah berjalan di tempat. Pohon besar yang dilewatinya tampak mirip. Papan penunjuk jalan yang pudar seolah kembali muncul setelah ia melewatinya. Tidak mungkin, gumam Raka. Ia sadar meski sudah keluar dari desa, jejaknya masih diputar-putar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ponselnya ia nyalakan lagi, berharap sinyal kembali. Namun layar hanya menampilkan jam yang membeku di pukul 2 dini hari. Jam itu sama persis ketika ia pertama kali melihat papan bertuliskan Desa Gaib. Panik mulai menguasai pikirannya. Apakah aku benar-benar keluar? Atau ini hanya jebakan lain? Di tengah kebingungannya, ia melihat seorang nenek berdiri di tepi jalan. Nenek itu mengenakan jarik batik kusam, tubuhnya bungkuk, wajahnya keriput penuh garis tua. Anehnya, meski hujan masih turun rintik-rintik, tubuh nenek itu sama sekali tidak basah. Ia berdiri tegak menatap Raka yang melaju. Raka ragu tapi akhirnya berhenti di dekatnya. Maaf Bu, desa ini jalannya kemana? Saya mau ke kota, tanyanya dengan suara terbata. Nenek itu menoleh perlahan, matanya redup namun tajam. Nak, kalau sudah masuk ke jalan ini, jarang yang bisa kembali. Raka tercekat. Maksudnya? Nenek itu tersenyum, namun senyumannya dingin. Kau masih ada yang mengikuti. Mereka belum melepasmu. Seketika bulu kuduk Raka berdiri. Ia menoleh ke belakang. Awalnya hanya gelap dan kabut. Namun semakin ia fokus, terlihat bayangan samar berdiri di tengah jalan. Bayangan tinggi, kurus, dengan kepala terkulai. Semakin lama, bayangan itu mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Raka panik menoleh ke nenek tadi.
Namun nenek itu sudah hilang lenyap begitu saja. Suara gamelan lirih kembali terdengar, kali ini dari dalam helmnya sendiri. Raka buru-buru menutup telinga tapi suara itu tetap ada. Seakan berasal dari dalam kepalanya. Nafasnya memburu, ia tancap gas sekencang mungkin. Jalanan berliku, namun ia tidak peduli asal bisa menjauh dari bayangan itu. Tiba-tiba, motor bergetar hebat lalu mati total di tengah jalan. Lampu padam meninggalkan kegelapan pekat. Raka berusaha menyalakan kembali namun gagal. Di tengah keheningan itu ia mendengar suara langkah kaki mendekat di belakang. Suara berat menyeret seakan kaki basah berlumpur. Dengan gemetar Raka menoleh. Sosok itu kini terlihat jelas. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat membiru, matanya kosong dan dari mulutnya menetes darah hitam. Ia berjalan terhuyung. Tangannya terjulur ke arah Raka. Yang membuat Raka hampir pingsan adalah wajah sosok itu mirip dengan dirinya sendiri. Seakan bayangan kematian dari dirinya muncul, hendak menggantikannya di dunia ini. Raka berteriak histeris dan langsung berlari meninggalkan motor. Ia menembus kabut entah ke arah mana. Setiap langkah terasa berat, tanah seperti menarik kakinya. Di kejauhan ia melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya lampu minyak menyala. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke sana berharap bisa berlindung. Di dalam gubuk, ia menemukan seorang kakek duduk bersila di depan tungku api kecil. Kakek itu menatapnya tenang, seolah sudah menunggu. Akhirnya kau datang juga. Katanya lirih. Raka terengah-engah. Pak, tolong saya, ada yang mengejar saya. Kakek itu hanya tersenyum tipis. Aku tahu, desa ini telah menuntutmu. Kau sudah masuk terlalu dalam. Sekali melangkah, kau akan selalu meninggalkan jejak di sini. Raka bingung, wajahnya pucat. Lalu, bagaimana aku keluar? Kakek itu menatapnya lekat lalu berkata, Tidak ada jalan keluar yang benar-benar keluar. Yang ada hanyalah pilihan, kau bertahan atau kau jadi bagian dari mereka. Seketika pintu gubuk berderit terbuka. Angin dingin menerpa. Dari luar, terdengar gamelan semakin keras. Bercampur dengan suara jeritan orang-orang. Bayangan-bayangan tinggi mulai berdiri di sekitar gubuk, mengintip dari balik jendela kecil. Mata mereka kosong, wajah mereka hancur, namun senyum lebar menghiasi bibir mereka. Raka menatap kakek itu dengan putus asa. Tolong saya, Pak. Jangan biarkan mereka masuk. Namun kakek itu hanya menutup mata seakan tidak peduli. Api di tungku tiba-tiba padam meninggalkan kegelapan total. Dan dalam gelap itu suara gamelan berhenti, digantikan oleh suara bisikan serentak. Kowe wes tadi milikku, jualan rogomu dari milikku. Suara bisikan itu membuat Raka terjatuh di lantai gubuk. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran, napasnya memburu. Kegelapan pekat menyelimuti, namun ia masih bisa merasakan banyak sosok di sekelilingnya. Nafas mereka berat, lembab, seolah memenuhi ruangan sempit itu. Dari balik kegelapan itu, mata-mata merah menyala satu persatu, menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba pintu gubuk tertutup keras. Dinding kayu bergetar, atap menjerit seakan gubuk itu dipaksa oleh kekuatan gaib. Raka merangkak mendekati kakek yang tadi duduk di depan tungku. Tapi sosoknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah abu dingin, dan di atasnya sehelai kain hitam yang terbakar setengah. Raka meraihnya, namun kain itu terasa hidup, merambat di tangannya seperti ular. Ia buru-buru melemparkannya, jantung hampir copot. Dari luar suara langkah berat mendekat. Dentuman Tumanggong menggelegar sekali, membuat dadanya hampir pecah. Pintu gubuk terbuka pelan, memperlihatkan jalan desa yang tadi sudah ditinggalkannya. Rumah-rumah reot kini berdiri rapi, penuh cahaya lampu minyak. Orang-orang berpakaian adat keluar dari rumah masing-masing. Namun wajah mereka tetap pucat, mata kosong, senyum menakutkan. Mereka menyambutnya seakan menyambut tamu agung.
Di tengah jalan desa, dalang tanpa mata berdiri dengan wayang hitam di tangannya. Ia menancapkan wayang itu ke tanah, lalu berkata dengan suara berat yang bergema, Sampeyan sakniki dari warga kene. "Sekarang kau jadi warga sini." Raka mencoba kabur, berlari sekuat tenaga menyusuri jalan desa. Namun setiap tikungan hanya membawanya kembali ke tempat semula. Suara gamelan terus mengikutinya, semakin cepat semakin keras. Orang-orang desa itu kini ikut mengejarnya. Wajah mereka berubah semakin rusak. Kulit terkelupas namun tawa mereka memenuhi udara. Dalam pelariannya Raka tiba di bawah pohon. Beringin besar yang dulu pernah ditunjukkan perempuan misterius itu. Akar-akar hitamnya kini semakin tebal, bergetar, bergerak liar seperti tangan raksasa. Dari dalam tanah suara-suara memanggil namanya. "Raka, selamanya kau akan bersama kami." Raka dengan putus asa berteriak sekeras mungkin. Ia mencoba masuk ke sela akar, berharap jalan keluar masih ada. Namun semakin ia merangkak, semakin dalam ia tersedot, hingga tubuhnya terhimpit akar yang menggeliat. Ia menjerit namun suaranya tenggelam oleh bunyi gong terakhir yang menggema panjang. Gelap sunyi, hanya detak jantungnya yang terdengar. Hingga akhirnya detak jantung Raka berhenti juga. Pagi harinya, seorang petani yang lewat menemukan motor tua terparkir di pinggir sawah. Dengan kunci masih tergantung. Tidak ada tanda pemiliknya. Beberapa warga desa sekitar sempat mencari, namun tidak ada jejak. Mereka hanya menemukan bekas lumpur di jalan setapak, yang berakhir di sebuah pohon beringin tua. Konon, sejak hari itu, setiap malam tertentu, terdengar samar suara gamelan dari arah beringin itu. Dan jika ada orang yang nekat melewati jalan itu di tengah malam, mereka akan melihat sesosok pemuda duduk di bawah beringin, menunduk dengan mata kosong tanpa jiwa. Itulah tadi cerita tentang seorang pemuda bernama Raka, yang selamanya berada di alam gaib, dan tak pernah bisa keluar dari sana. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor yang saya bawakan. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman horor, bisa bagikan cerita kalian lewat email kami, kalgamsedoyofficial@gmail.com. Jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.